Ya, pemirsa, salah satu tujuan utama dari Omnibus Law adalah mendorong investasi di Indonesia, khususnya bagi penanaman modal asing. Lantas bagaimana dengan sejarah investasi perusahaan asing di Indonesia? Kita simak dalam segmen ID Extainment berikut ini. Pemirsa IDX Channel, salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia khususnya di sektor industri adalah penanaman modal, baik dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Dan jika berbicara penanaman modal asing, tentunya tak lepas dari sejarah panjang perekonomian bangsa, baik sejak zaman kolonial, masa kemerdekaan, era Orde Lama, dan Orde Baru. Pada masa kolonial melalui Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing di sektor perkebunan. Dampaknya sejumlah pengusaha Eropa pun berdatangan. Pembukaan terusan Suez pada 1869 yang memangkas waktu perjalanan Hindia Belanda Eropa juga berperan dalam mendorong jumlah investor asing ke Hindia Belanda. Begitu juga ketika permintaan karet dunia melonjak. Sektor yang bisa dimasuki sektor asing kemudian diperluas, termasuk ke pertambangan dan perbankan. Sejarah mencatat nilai investasi asing di Hindia Belanda pada 1930 mencapai 4 miliar gulden. Namun kegiatan investasi berhenti ketika kependudukan Jepang. Dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mulai memikirkan pembangunan ekonomi yang porak-poranda akibat perang. Semangat kemerdekaan mewarnai pemikiran dan kebijakan perekonomian nasional termasuk soal modal asing. Menteri Perdagangan dan Industri era 1951 Sumitro Joyo Hadikusumo lantas menyusun rencana urgensi ekonomi. Hal itu sebagai upaya mendorong industri sebagai penggerak perekonomian karena juga disebut rencana urgensi industri. Namun rencana urgensi ekonomi dihapus pada 1956 dan diganti dengan rencana pembangunan 5 tahun pertama Indonesia. Kemudian pada tahun 1958, Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Juanda mengeluarkan Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing. Kebijakan menarik investasi asing di zaman Orde Lama juga sempat mendapat kecaman dari Partai Komunis Indonesia. PKI menilai masuknya modal asing sebagai manifestasi dan masuknya kembali neokolonialisme di Indonesia. Pasca peristiwa G30S dan munculnya Orde Baru, arah kebijakan investasi asing pun berubah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era baru investasi Indonesia dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 berisi sebagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing yang di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tidak adanya nasionalisasi kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dengan kompensasi penuh sesuai hukum internasional. Kebijakan pintu terbuka bagi modal asing ini menarik investor baru terutama dari sektor pertambangan dan manufaktur. Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat Freeport menjadi perusahaan pertama yang masuk. Disusul kemudian perusahaan tambang dan kayu dari sejumlah negara. Kekayaan alam dan tenaga kerja murah pada saat itu menjadi daya tarik yang ditawarkan kepada perusahaan asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Meski sempat ditentang beberapa kali oleh sejumlah kalangan, namun pemerintah Orde Baru tetap bergeming dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dengan maksud menjadikan investasi sebagai salah satu motor utama penggerak perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Dan meski kerap mengalami pasang surut dalam realisasinya per tahun, hingga saat ini Kepala Pemerintahan Indonesia masih memfokuskan investasi sebagai motor utama kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang berkorelasi dengan konsumsi rumah tangga. Pemirsa, demikianlah informasi yang kami sajikan dalam ID Extainment kali ini. Semoga informasi tersebut bisa memperkaya kasana dan wawasan Anda terkait perekonomian Indonesia. Sampai jumpa dalam ID Extainment berikutnya. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan hadirkan informasi mancanegara untuk Anda.